Jangan Anda menipu diri Anda. Mulai dari sekarang. Tetet. Dari tadi sudah dibuka data kan, kau saja yang ngerocos nggak jelas. Oke, sekarang kita kembali konteks pertanyaan tadi belum dijawab Jangan kemana-mana. Di antara Yesus dan yang mengutus Yesus itu ada berapa kehendak? Anda mau waras atau akan selamanya gini? Kutanya dulu saudaraku. Laskar kesiangan yang keburu Tuhannya mati baru muncul. Kutanya dulu samamu. Kamu mau tetap kayak gini atau kau mau sembuh? Jangan di mute ya, jangan di mute. Kalau saya tanya saudaraku, laskar kesiangan yang keburu Tuhannya dibunuh baru muncul. Kutanya samamu, kamu mau tetap dalam keadaan seperti ini atau kamu mau sembuh? Justru dalam keadaan seperti ini aku sembuh kalau mengikutimu. Oke, kalau kamu mau sembuh, kalau kau mau sembuh, mengikutimu, aku jadi terkutuk. Kenapa? Siapa bilang? Justru kalau kau jadi sekarang ini kau terkutuk. Hidupku diberkati karena aku Kristen. Bagaimana caranya? Siapa yang memberkati engkau? Siapa yang memberkati engkau? Siapa yang memberkati engkau? Maka aku terkutuk. Siapa yang memberkati engkau? Kenapa? Siapa yang memberkati engkau? Siapa? Yesus yang memberkati aku. Mari kita baca. Kalau kau diberkati, di dalam kitabmu sendiri Paulus sudah meyakinkan. Aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Lalu roh apa yang ada di dalam dirimu? Kalau bukan Roh Elohim yang mengantarkan kamu mengatakan Yesus mati digantung di tiang salib? Ayo jawab saya. Kau juga menafsirkannya, kau aneh-aneh kau tuh Juma. Kira kau cerdas. Coba dalilnya kita mau. Aku meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang berkata-kata. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan Roh Theos. Kristen semuanya berkata Yesus mati digantung tiang salib dengan cara terkutuk. Roh apa itu yang membimbing kau mengatakan itu? Roh terkutuk. Maaf teman-teman ya, saya mengganggu kayaknya. Lanjut Gurunda. Ya, kamu masih ada ada malu. Kamu masih ada malu. Nggak usah framing. Kalau kamu sudah sampai melakukan, kalau kamu sudah kulang lagi. Kamu sudah kebingungan. Kulang lagi. Tadi kamu bilanglah saya kafir laknat. Itu kan kamu berarti sudah kebingungan. Ya kan Yesus mengusir kamu dengan Yesus mengatakan kamu itu adalah terkutuk. Lucu ya. Kok jadi saya yang terdakwa? Saya hanya menyadarkan kamu. Anda mengingatkan kamu saja. Enyahlah ayatnya Yesus ada mengatakan saya terkutuk, ayo di mana ayatnya? Saya buka. Enyahlah daripadaku. Oke, gantian kita bicara ya, gantian kita bicara Bang. Oke, kita bahas itu. Di kitab mana pasal berapa itu ya? Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Matius 23 nomor 15. Oke, silakan. Nanti kasih saya waktu bicara. Kalian hanya nuduh-nuduh saya ngerocos, kalian nggak mau kasih saya waktu bicara. Kalian mau masa saya biarkan kalian ngerocos terus membelokkan isi Alkitab? Oke. Baik saya ngerocos, gimana sih? Juga kau. Masih mau bicara atau gimana nih? Mau berdiskusi nggak? Silakan. Oke. Matius 23. Matius 23 nomor 15. Itu siapa dan apa nama agamanya? Itu nubuat dan siapa yang menggenapi nubuat itu? Dan apa nama agamanya? Silakan. Tadi dari Matius 23 ayat 15 ya? Ya, nomor 15. Matius 7:23. Tuh, yang mana yang benar? Matius 23. Ini mau tentang ahli Taurat atau tentang nabi-nabi palsu? Mana yang benar ini? 23:15. Makanya kau itu belajar. Kau yang belajar, Bang. Kalau terkait dengan orang-orang Kristen yang tadi diusir oleh Tuhan, itu bukan di Matius 23. Orang sekelas kau aja yang enggak, saya tak ada hubungannya itu. Bukan saya yang menyebut itu. Saya katakan Matius 23. Ayat yang tadi kau baca itu tentang
bagaimana Yesus mengusir Nggak berhenti kan orang-orang yang mulutnya. mengaku Kristen tetapi tidak benar. Mulutmu itu Matius kayak 23 mulut ayat 15 itu tentang pantat aliran ayam. Izin Gurunda, izin. Laskar, Pantat ayam memang kau. mulutnya itu kalah loh, mulut saya perempuan. Gantian ngomongnya bisa enggak? Dua alam yang setahu saya yang kayak begini dua alam. Gurunda udah kasih kamu data, kamu tinggal baca gitu loh. Baca aja. Tinggal merocos saja kayak badut yang lagi kejepit. di Kakak, pintu. kalian paham nggak? Kak? Kalian ada rekamannya ini nggak? Yang tadi yang dibaca dia isinya bukan yang di Matius 23 ayat 15, bukan itu yang dibacanya. Ya udah kamu Orang-orang baca Kristen aja. Baca aja mau Matius takutnya nih. 23 nomor 15 saya tanya, siapa nama tokohnya dan apa nama agamanya? Oke, saya baca ya, saya baca. Ini Ya. berikutnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apalagi yang mau kau tanya? Ya ini tokohnya yang ditujukan Siapa? ini kan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa tokohnya? Sebutkan namanya. Itu kan nubuat. Kau bacalah dulu Juma, kau baca dulu, kau baca. Jadi pusing aku nih. Kau baca dulu lah. Aku ambil obat dulu. Batu wadrek kau. Buat apa kau? Aku ambil obat dulu, kau baca dulu. Kau itu sudah salah ayat, ngotot. Itu saya bingung. Orang lagi di pera ini ngikuti kesalahan orang yang perlu dibela. Itu loh. Kau baca siapa Tidak, nama pertanyaan. tokohnya dan apa nama agamanya? Jawab. Kau baca situ, nggak ada hubungannya itu. Bukan di situ ayatnya yang mau kau tanyakan sebenarnya. Saya tanya siapa tokohnya supaya kau tahu diri kau itu adalah orang terkutuk. Oke, sudah, saya jawab. Ah, Saya baca. jawab. Orangnya itu Baca namanya dulu, baca Zuma yang dulu. dimaksud. Zuma yang dimaksud namanya. Nah, itu kan? Kan udah ku bilang, tipu daya setan itu lemah. Orang-orang terkutuk kayak begini yang membuatnya kuat. Inna kaida syaitan kana da'ifan. Setan itu sebenarnya bisikannya itu lemah. Ini orang-orang kayak begini yang membuatnya kuat itu orang-orang otot yang mati akal, otaknya keran. Kerang otaknya itu dia. Sudah kerang otaknya sehingga tidak Baca berfungsi. ya, Bang Zuma. Kan saya tanya sama saudara, coba kau baca Matius 23 nomor 15, siapa tokohnya dan apa nama agamanya? Oke, saya baca ya. Ya, Silakan. Juma. Ya, Juma cantik. Saya baca ya. Kau dengar baik-baik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama. Terus? Itu suara apa itu? Menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, itu Apa yang mau nama kamu tanyakan? Siapa orang Nah. itu kan sudah dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus? Hah? Iya, saya tanya tokonya dan apa nama agamanya. Kau sudah kebingungan mau bertanya kembali. Itu agamanya ya ini. Orang-orang Apa? Yahudi dan ahli Taurat dan orang-orang Loh. Farisi ini kan orang-orang Loh, loh, Yahudi loh, kan? Loh. Kok lo? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Terus? Farisi, orang munafik, meninggalkan Yerusalem, sampai-sampai dia menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Nah, Mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu. Itu tokonya siapa? Nama agamanya apa? Silakan. ampun nih. Kata awal kan sudah jelas. Celakalah kamu. Siapa kamu itu yang dimaksud? Celakalah kamu. Hai ahli-ahli Taurat dan Ahli orang-orang Taurat. Farisi. Terus Ya. apa lagi mau ditanyakan lagi? Mau bawa agama mana lagi? Mau mereka keliling dunia sampai keluar planet Ini sana? orang, saya tanya dulu samamu, ada nggak orang Farisi yang membuat satu aliran kepercayaan di luar Yahudi? Ada nggak? Ada atau enggak ada, tapi sudah dikatakan di sini, celakalah kamu. Hai ahli Taurat nggak? dan orang-orang Farisi. Ada. Yang penting kamu merana. Ulang lagi. Ada nggak orang Farisi yang mendirikan aliran kepercayaan di luar Yahudi? Jawab. Apa lagi pertanyaanmu? Kamu tanyakan siapa yang dimaksud? Celakalah kamu. Hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang Yahudi yang Menderita kau percaya pada kubuat kan? Ah, Menderita kau kubuat kan? Orang Yahudi
yang adalah ahli Taurat dan juga beraliran Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat aliran kepercayaan baru di luar Yahudi. Apa nama aliran kepercayaan tersebut dan siapa Itu kau, tokohnya? itu namanya ilmu mencocok logi. Itu kok namanya ilmu cocok logi. Ada nggak orang Farisi yang membentuk satu keyakinan atau aliran kepercayaan atau agama di luar Yahudi? Ada nggak? Kalau kamu mau mengatakan itu adalah para murid yang menjadi orang-orang Kristen pengikut Kristus, tapi di sini kan sudah jelas, Juma, nggak bisa kau mencocokkan ke sana. Di sini kan sudah celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu sudah jelas. Nggak boleh kamu menggiring membawa kepada pengajaran daripada murid maupun para Lalu siapa? rasul. Lalu siapa? Siapa Kan yang sudah menggenapi itu? Baca Kan nomor sudah dikatakan. 36-nya. Nomor 36-nya kamu baca, endingnya di situ. Dan semua ini akan digenapi oleh angkatan ini. Ayo. Pertanyaan saya, sekte atau aliran di luar agama Yudaism itu apa? Dan pendirinya orang Farisi, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Siapa nama tokoh Farisi tersebut dan apa nama agamanya? Kusiksa kau kan? Jawab. Kau yang tersiksa sendiri. Nggak ada itu, nggak ada nyambung ke situ. Nggak ada nyambung. ke situ. Nyambung kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Di situ Kan di sudah dasar nomor 2 ya, coba. ahli-ahli Taurat Coba. sama orang-orang Farisi. Siapa tokoh dari orang Farisi yang mendirikan sebuah aliran kepercayaan, Itu kamu mengtobatkan mencocok-cocokkan. orang-orang di luar, orang-orang Abodasarah, kemudian menjadi pengikutnya dan menjadikan mereka orang neraka? Itu siapa? Kusiksa kau kan? Mau kedatang besok. Mencocokkan kepada murid ataupun para rasul. Sedangkan Yesus saja sudah menyampaikan kepada mereka, beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Kusiksa kau kan? Kusiksa kau kan? Itu Lalu sudah ada siapa? perintah dari Yesus Lalu untuk siapa memberitakan orang Farisi yang nyeberangi lautan dan berasal dari ahli Taurat dan beraliran Farisi? Siapa? Kusiksa kau kan? Ya itu tetap orang-orang ahli-ahli orang-orang Taurat dan Siapa? ahli-ahli Farisi. Siapa? Dan apa Ya, nama mereka. apa nama agamanya? Mampus sudah kau kan? Ya, apa agamanya orang-orang Yahudi itu? Bagaimana sih? Cerewet, cerewet salah-salah, tapi ilmu nggak ada. Nakal, ini mulut atasnya nih. Bibir Kau bawahnya sudah juga. mulai kebingungan Kak Juma, kau sudah mulai Kok jadi saya yang bingung? Anda kan Kau sudah menentang mulai saya bingung. tadi, di mana saya terkutuk katamu kan? Saya katakan Matius 23 nomor 15, Karisteng adalah orang neraka. Orang neraka itu adalah orang terkutuk. Makanya kalau Anda ingin mengelak, silakan Anda tunjukkan tokoh dari orang Farisi, ahli Taurat, menjelajahi daratan sampai ke Kaliki sana, sampai ke Antioquia sana, lalu sampai ke Bang Roma. Bima, Itu Bang siapa? Dan apa nama aliran kepercayaan yang didirikan di luar Bani Israel? Simon pendatang besok. Oke, saya jawab ya, saya Ya, jawab. jawab, Ya. jawab. Tunggu itu, cambuk-cambuk bodoh itu kasih diam dulu biar terdengar suara saya. Jawab. Oke. Tadi Anda mempertegasnya dengan ayat 36 ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini ya kan. Ayat 36 ya. Iya, Oke. iya. Kata kuncinya saya baca di ayat 34 supaya kita tahu apakah ini memang merujuk kepada para rasul atau tidak atau para murid. Saya baca ayat 34. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Para rasul ada nggak menyalibkan? Ada nggak? Sekarang kalau kamu dapat 34-nya, Apalagi sekarang coba apa? lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Para rasul ada nggak Orang-orang membunuh? Ada nggak membunuh para nabi? Ada nggak menyalibkan? Orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ini pelakunya siapa? Ini pelakunya siapa? Iya itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Iya, siapa pelakunya? Tokohnya itu siapa? Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa membunuh para yang nabi? mensesah murid-murid Yesus? Siapa? Iya, Yang siapa? memenjarakan murid-murid Siapa yang Yesus membunuh itu Yesus? siapa? Siapa yang membunuh Yesus? Ya mereka orang-orang ahli Taurat dan para Iya, siapa? orang-orang Siapa? Farisi. Siapa? Ya, mereka, Siapa? mereka. Siapa? Para murid dengan Siapa? para murid.
Para murid Siapa? dan para rasul tidak pernah membunuh. Siapa? Siapa? Kalau kamu merujuknya pada para murid, itu sebagai bukti bahwa para murid nggak pernah membunuh. Saya Makanya tidak nggak nyambung. menunjuk murid. Saya kamu minta merujuk pada- tokoh pendiri agama di luar Yahudi itu sopore. Menderita kau kan kubuat. Kamu sudah kebingungan sendiri kan? Iya. Para murid nggak pernah membunuh. Yang bingung sih. Saya tidak membahas murid. Saya juga tidak membahas rasul. Tidak juga membahas Sekarang pengikut kamu Yesus. bilang tadi Enggak. kamu arahnya ke sana, kamu ketawa. Sekarang saya minta Sekarang siapa kamu bilang bukan tokohnya. itu. Saya minta siapa tokohnya dan saya minta apa nama agamanya. Ingat. Dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Agama apa yang dimaksud? Coba Ada agama enggak? apa? Menurutmu agama apa, Bang? Dengarkan dulu. Ada tidak orang-orang Yahudi keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak orang-orang Barat, mengajak orang-orang Roma menjadi Yudaism? Ada enggak? Mampus. Si mau ku datang besok, Bang Su mau kau lawan. Indah gigimu satu-satu kan? Orang-orang Apa? Yahudi pun sudah banyak mereka yang keluar dari tanah Yahudi. Bagaimana sih? Apakah ada orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi mengajak orang-orang Barat menjadi Yudaism? Ada enggak? Mampus sudah kau kan? Terus ini Anda tujukan kepada siapa? Makanya saya bilang kepada Ini orang saya Kristen. tujukan berdasarkan Yesus. Yesus mengatakan orangnya adalah ahli Taurat. Orangnya Iya. adalah orang Farisi. Iya. Menyeberangi lautan, Iya. menjelajahi daratan, Iya. mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya. Dan Iya. setelah menjadi pengikut agamanya, menjadikan dia orang neraka dan dua Iya. kali lebih jahat daripada dia sendiri. Iya. Ini tokohnya siapa? Terus mereka membunuh para nabi, menyalibkannya. Siapa coba? Ini tokohnya siapa? Iya, saya nggak tahu. Makanya saya tanya kamu Juma Ganteng. Siapa Juma? Pura-pura nggak tahu kali, Gurunda. Kau dulu menjawab Kapera. Siapa? Tapi jangan diputus-putus Allah keterangannya ya. Akbar. Membunuh para Masya nabi, Allah. menyalibkan. Siapa orangnya? Kau sendiri pun kan bingung kan? Kalau saya Kamu saya Tidak ada yang tahu. bingung di sini. Kamu yang bingung. Buktinya kamu nggak menyebut tokoh. Ya sudah kamu nggak aku menyebut nggak tahu tokoh. jawabannya. Aku nggak tahu jawabannya. Siapa? Kamu nggak tahu Iya. jawabannya. Sekarang saya tanya Iya. samamu. Sekarang saya tanya samamu. Ya. Apakah agama Yahudi dan agama Kristen itu sama? Ya Jawab. beda lah. Beda lah. Beda. Agamanya orang Yahudi kan? Ya itu Yahudi ya. Nah, siapa yang mendirikan agama Kristen? Ya dari orang-orang Yahudi. Kita tepuk tangan teman-teman. Apalagi? Oke. Kamu nggak menjawab pertanyaan. Ada berapa agama di atas muka bumi ini yang berasal dari Yahudi? Selain agama Yahudi itu sendiri, ada berapa? Mutar-mutar lah, kau sudah kebingungan kau sudah kebingungan. Jawab langsung siapa? Tapi jangan kamu putih informasinya. Enggak, tanya samamu. Kamu sudah mengatakan agama Yahudi dan agama Kristen itu berbeda. Asal agama Kristen adalah Yahudi. Sedangkan nubuatan Yesus, orang Yahudi mendirikan agama di luar Yahudi. Dan penghuninya dijadikan sebagai orang apa? Orang neraka atau orang surga? Hei. Mulut Tante Zuma. Iya apa? Oke. Jawabannya apa? Tapi Oke. ingat ya, kau jangan memutus informasi. Mereka membunuh Nabi dan menyalibkannya. Oke. Di situ tak ada Jawablah. kata Nabi. Di situ tak ada kata Nabi. Itu hanya terjemahan yang sengaja disesat-sesatkan. Original teksnya di situ. Itu kebiasaanmu Zuma, itu kebiasaanmu. Nanti kau jalan-jalan lagi LAI. Mereka tak menerjemahkannya sesuai dengan teks asli. Itu sudah keburukanmu itu. Itu original teksnya apa di situ? Ayo. Hei. Original teksnya apa? Kalau kalian nggak bisa menyangkal, kalian larikan ke original teks. Iya ya kan? iyalah, Saya karena di sudah situ jawab tidak ada kayaknya. Nabi di situ. Kamu ketawa lah dalam ketidaktahuanmu. Sudah saya tahu Allahu itu. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Sekarang saya Akbar. bertanya, Zuma. Saya sekarang bertanya. Kau dari tadi bertanya, baru tadi tanya. Saya bertanya.
Boleh nggak bertanya? Belum selesai. Berarti Belum kamu nggak mau selesai. ditanya. Berarti kamu nggak mau Bukan, ditanya. bukan. Di sini, ini dua mata rantai di sini. Kamu bisa menyebut Nabi Muhammad, bisa. Bisa kau menyebut juga agamanya Islam, bisa. Bisa. Kalau memang Sekarang merujuk sudah ke boleh sana. nggak saya bertanya. Sekarang, Ini diskusi bagaimana? sekarang harus berimbang dong. menurut saudara, apakah ini Nabi Muhammad? Saya nggak mau. Itu kan Dan pertanyaan dari apakah kamu. agamanya yang dimaksud di sini adalah agama Islam? Ya kamu cocok-cocokkan saja. Cocok nggak dia? Pernah nggak membunuh Nabi? Di luar Pernah nggak menyalibkan agama orang? Itu Yahudi, saja. di luar agama Yahudi yang membawa Nabi Yahudi, yang membawa kemudian pengajaran Yahudi, itu hanya Islam dan Kristen. Kira-kira orang Bang. Yahudi, sabar. Begini. Ahli Taurat, orang Farisi ketika dia keluar meninggalkan Yerusalem, dia mendirikan Kristen atau mendirikan Islam? Jawab. Bang, iya ini jawabannya. Jawabannya ini. Ya. Dalam kitab Abang ada tertulis Ya. bahwa untuk mempercayai kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil. Iya, terus? Oke, Taurat yang dimaksud itu, apakah itu bukan kitab-kitab orang Yahudi? Jawab. Belum selesai. Jawab. Kalau menurut saya yang dimaksud dalam kitab Abang, iya Taurat, Injil, kemudian Zabur itu adalah kitab-kitab orang Yahudi. Udah, Iya kan? Benar kan? Terlalu lemah. Jadi terlalu Abang lemah. disuruh untuk mempercayai kitab itu, Terlalu berarti lemah. pengajaran Abang Saya juga mempertanggungjawabkan perkataan Berarti saya tadi pengajaran Abang dengan mengatakan Anda terkutuk. Itu saya pertanggungjawabkan. Pembuktian terkutuknya Anda nggak bisa lari. Mau lari kemana ente? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus disebut ahli Taurat oleh dirinya sendiri dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus menyebut dirinya dalam Filipi 3 nomor 5, dia adalah orang Farisi. Bang, keterangannya tadi mereka Celakalah dalam keterangannya mereka membunuh Nabi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus munafik jelas di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Engkau menyeberangi lautan. Paulus diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 27. Di situ sangat jelas Paulus menghabiskan waktunya menjelajahi lautan. Celakalah engkau yang menjelajahi daratan. Di dalam Kisah Para Rasul 19, Paulus itu menjelajahi daratan bahkan sampai ke Arab. Engkau mentobatkan orang. Di Kisah Para Rasul 17, Paulus banyak mentobatkan orang, di antaranya Donisius dan Damaris. Ayo, semuanya digenapi oleh Paulus, dan agama yang didirikan itu bernama agama Kristen, tertulis di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dah selesai. Jadi menurut Matius 23 nomor 15, Kristen itu adalah orang-orang neraka. Saya ulang. Menurut Yesus, Kristen itu adalah penghuni neraka berdasarkan Matius 23 nomor 15. Kalau masih ada yang tidak mau terima ini, saudara Kristen, silakan naik berdiskusi dengan Bang Zuma atau guru-guru Bang Zuma yang ada di sini. Demikian. Masih mau aku datang besok? Makanya di Matius 7 nomor 22, pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Oke, para dewan guru izin. Momposi laponyi. Oke, sudah bisa gantian Bang. Biar saya jawab. Saya mau ibadah dulu, saya mau sholat asar dulu. Silakan dengan guru-guru saya yang lain, ya. Ingat ya, renungkan. Mudah-mudahan Anda masih bisa disembuhkan. Renungkan apa yang semua saya sampaikan tadi, oke? Silakan Anda lanjut. Guru saya nanti mengambil alih. Demikian. Minum Terima kasih, obatmu, Tuan. minum obatmu Zuma ya, minum obatmu.
Oke, jadi Bang izin Bang Jum ya. Saya tanggapi dulu tadi apa yang perkataan Bang Zuma. Dia kan masih ada di atas juga kan. Boleh ya, saya tanggapi dulu Bang. Nggak nyampe 3 menit, Bang Dalbo. Silakan 5 hari. Oke, nggak nyampe 3 menit Bang. Jadi kalau tadi yang dikatakan Bang Zuma itu adalah Rasul Paulus, itu nggak mengena Bang. Karena apa? Di ayat 34 tadi kan dikatakan bahwa ketika Tuhan mengutus Nabi, malah mereka nanti akan membunuhnya. Mereka juga menyalibkan. Itu di ayat 34. Di Matius 23 ayat 34. Masih di ayat di pasal dan di kitab itu yang saya bacakan. Paulus tidak ada satupun data yang menunjukkan atau dalil bahwa dia pernah membunuh Nabi maupun juga menyalibkan. Tidak ada. Tidak ada. Pertanyaannya itu Pak Laskar, siapa yang menjelajah lautan dan Mau siapapun itu, saya nggak ada dapat jawabannya Bang. Mau siapapun itu, yang Siapa pasti. itu? Tapi kan tuduhannya Atau kan begini sama aja, Paulus. begini aja. Ya, langsung di Matius 5, Matius 7:23 tadi ya kan? Di 15 dia mengatakan di situ ya serigala yang buat. Siapa serigala itu Pak? Bang, saya kan sudah katakan kalau dirujuk kepada Paulus, Paulus kan nggak pernah membunuh Nabi. Tetapi Ini baru ini jawaban pionnya saya nih. Bang. Tadi abang pahami dulu. masternya, Anda Jadi dulu, berhadapan Bang, dengan minta tolong masternya, sampai 3 menit loh, rajanya. Bang. Sekarang pionnya yang maju Saya nih. dulu Bang, belum nyampe 3 menit Oh, loh. belum. Belum nyampe 3 menit. Oh, iya, Sekarang iya, iya. ini, coba Abang pahami ini. Ini ya, saya mengikuti bahasa dari Bang siapa tadi ya, bahasa dari Bang Zuma tadi. Saya pun ingin bertanya. Guru Suma. Nah, itu kan guru Abang, bukan guru saya. Guru Nggak ada nama guru gurunya saya Zuma. Kristen lah. Ini gimana sih Anda ini? Kenapa? Beliau ini adalah guru-gurunya Kristen. Sehingga Kristen itu mendapatkan edukasi. Enggak, itu saya enggak pernah punya guru namanya Zuma. Yang kalau Zuma yang saya tahu itu nama game, bukan nama guru. Itu nama game saya pernah Zuma. Iyalah. Apa. Oke Bang. Jadi ini saya melanjutkan dari pernyataan Bang Zuma tadi ini pada Yohanes 16 ayat 2. Ini ada kaitannya. Ini ya Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi nyambungnya ke situ, kita tinggal cari tahu. Kira-kira siapa orang kalau dia membunuh seolah-olah dia merasa berbuat bakti bagi Allah. Mungkin kaitannya ke situ nyambungnya. Seperti itu. Jadi kalau menuduh Paulus yang melakukan itu semua penyesatan, itu nggak nyambung dengan dia membunuh para nabi maupun juga menyalibkan. Jadi itu kan nggak nyambung. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Sebelum pertobatan Paulus, tapi dia kan sudah bertobat. Dan dia tidak pernah ada ceritanya sampai dia membunuh para nabi, nggak ada. Tapi dia mengejar-ngejar, menangkap, memasukkan ke penjara. Tidak ada dia punya kuasa untuk membunuh, apalagi menyalibkan, itu tidak ada. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu tadi itu nggak nyambung ke Paulus. Itu tadi hanya mencocok-cocokkan. Bukan. Lalu siapa yang dikatakan di situ di Matius 23, 15? Saya pun nggak tahu, tanya Bang Makanya Zuma. kami kasih Jangan-jangan tahu kalau itu adalah Paulus. sama seperti yang ini Bang saya baca tadi Yohanes 16 ayat 2 ini. Kamu akan dikucilkan. Kamu nggak mau Bahkan tahu. datang saatnya bahwa setiap Makanya orang yang kami membunuh kasih kamu tahu akan menyangka bahwa bahwa itu ia adalah berbuat bakti bagi Allah. Ya oke. Siapa yang menjelajah daratan dan lautan? Siapa orang Parisi? Coba tanya Bang Zuma, apakah dia ada Paulus. keturunan Parisi? Dia sudah pernah itu Paulus. menjelajahi lautan. Paulus itu Pak. Kenapa sih Bapak ini sulit menerima kebenaran? Sudah banyak orang Bang, orang Yahudi menjelajah lautan kalau masalah itu. Ya, di Tetapi mana? jangan, Tunjukkan dalilnya. keterangan yang berikut jangan kita hilangkan. Dia Iya, membunuh di para nabi mana dan tertulisnya, menyalibkan. Pak? Di sini, ya, saya lanjutkan tetap di Matius 7, 15, 23. Kan
Kristen ini diusir oleh Yesus, ya. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang. Dengarkan. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah itu, saudara-saudara? Serigala yang buas itu siapa? Itu kan belum bisa kita pastikan siapa yang dimaksud dengan itu. Saya Maka bisa memastikan berdasarkan data-data Bible. Coba tunjukkan, ya abang harus menunjukkan di dalam data itu. Ini loh ciri-cirinya. Seperti kayak Ya, tadi ya, dia membunuh para ciri-cirinya. nabi, dia oke, menyalibkan. Tunjukkan Di coba mana di ciri-cirinya. sini dikatakan dia menyalibkan? Maksud saya kira-kira seperti itu tadi kan Di bang, kan mana ada. di sini tidak ciri-cirinya. ada dikatakan dia menyalibkan. Enggak, itu Waspadalah hanya terhadap contoh nabi maksud palsu saya. Itu contoh, yang ada datang penjelasannya, kepadamu ada dengan keterangan menyamar seperti ciri-cirinya. domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah orangnya itu, serigala itu? Oh, Ya abang jawab sendiri. Saya belum menemukan Paulus, jawabannya. apa Abang jawab bantahanmu? sendiri. Kalau saya jawab Paulus, Ciri-cirinya nggak kena. kenapa? Di mananya yang kena? Coba baca ulang. Baik, di mananya yang kagak kena? Coba Anda buka. Ya, di sini jelas ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kena ini di Kejadian 49:27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ini suku Benyamin yang dimaksud oleh Yesus itu adalah serigala yang buas. Siapa orangnya ini? Ternyata Pak Paulus mengaku kalau dia itu adalah dari suku Benyamin. Di Roma 11 nomor 1. Paulus, Pak, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, kata Abang Paulus, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Paulus, apalagi? Terlalu banyak data-data bahwa Paulus itu penyesat yang mendirikan agama Kristen, menjadikan kalian penghuni neraka sesuai yang dibawa tadi dari Abang Suma, Matius 23:15. Apa lagi? Ini pion-pionnya yang maju. Udah bang, bisa gantian bang. Ya silakan, siapa menurut Anda serigala itu? Iya begini, abang kalau baca Alkitab tentang perjalanan daripada Paulus, dia menganggungkan Yesus. Jadi kalau menurut abang dia adalah serigala ataupun juga apa lagi tadi istilahnya ya, nabi-nabi palsu, itu nggak mengena, karena sedangkan dia sendiri dia bersuara untuk memberitakan Injil bahwa Yesus itu benar-benar ada, dia hidup dan dia adalah Tuhan. Jadi itu kan nggak nyambung, itu jelas bukan nabi-nabi palsu itu ya bang ya jawabannya. Kemudian yang berikut, kalau abang mau menyeret Paulus yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu ya, kalau abang mau menyeretnya Memang sama saya seret sekali ini Paulus karena tersangka ini Paulus. iya, abang suka silakan sekali menyeret bantah, Paulus. saya pakai Dengar, dalil, Bang. Pak. Dengar abang lihat, abang baca perjalanan Paulus, abang baca perjalanan Paulus, dia sama sekali tidak pernah mengambil keuntungan di dalam pelayanannya, harta tidak. Ingat loh siapa bang, bilang? namanya, dengar dulu dengar, abang cari tunjukkan baik. datanya, namanya laki-laki, kalau dia orang jahat, Anda mengatakan Paulus itu adalah penipu, penjahat, nabi palsu, namanya laki-laki yang dikejarnya di dunia ini bang, ada 3 bang dikejar laki-laki di dunia ini, harta, tahta, dan wanita. Abang lihat Paulus, dia tidak ada dia mengejar harta, tahta juga kedudukan tidak ada, apalagi wanita. Tapi dia Nggak ada dia merampok, kawin-mawin dia. Tapi Sekarang dia tunjukkan datanya. perampok. Paulus itu perampok, Pak. Sebelum bertobat bang, sebelum dia bertobat, dia Mau penjahat. bertobat mau tidak bertobat, intinya dia perampok.
Sebelumnya kita pun Artinya Bang. pernah tidak dia merampok? Tetapi sebelum dia mengenal Kristus, Saya nggak bertanya bertobat atau tidak. Pernah nggak Paulus ini menjadi perampok? ya, tetapi kan sebelum dia mengenal Kristus, Berarti Paulus dia ini memang perampok. Mendirikan Kristen. enggak, setelah dia mendirikan Sehingga Kristen, kalian ini menjadi penghuni neraka sesuai apa yang disampaikan Yesus di Matius 23 nomor 15. Ya, saya maju sebentar, Bang Dalbi. justru dia silakan, bertobat karena dia mengenal Kristus. Ingat itu, dia bertobat mengenal Kristus, makanya dia nggak lagi mengejar orang-orang Kristen. Dia tidak lagi melakukan perampokan. Setelah dia mengenal Kristus lah, dia tidak mengejar harta, dia tidak mengenal lagi wanita. Jadi orang benar, laki-laki, itu saja lihat Bang. Kalau dia nggak mengejar harta, tidak mengejar tahta, tidak mengejar wanita, maka dia adalah orang benar, laki-laki benar. Itu Bang. Nah, sudah Pak Laskar. Silakan Ustaz Tata. Oke, ini saya buktikan dengan dalil ya. Pertama, Matius 7, 15, 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Pertama jelas ya, Paulus juga ngaku nabi dalam KPR 13 ayat 1. Yang kedua, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Maksudnya domba itu Israel. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala, maksudnya Roma. Gitu ya. Siapa ini? Ya, tentu saja coba sampai sekarang Roma itu coba AS Roma, coba ketik apa lambangnya? Serigala. Jadi Roma ini serigala, domba Israel. Kata Yesus, waspadalah terhadap orang yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Berarti orang Roma tapi pura-pura jadi orang domba, maksudnya Israel. Ternyata Paulus orangnya, bahwa dia orang Roma. Kisah Para Rasul 22, 25 sampai 27. Paulus dengan bangga mengatakan, aku ini orang Roma. Berarti serigala berbulu domba. Dan dibenarkan bahwa dia itu adalah bunglon. Dia orang Roma pura-pura jadi domba. Atau bukan ahli Taurat, tapi pura-pura menjadi ahli Taurat. Memang itu sifatnya Paulus. Coba baca 1 Korintus 9, 20. Ya, dia menjadi seperti orang Yahudi. 2 Korintus 9:21, kalau berkumpul dengan ahli Taurat, pura-pura ahli Taurat. Kalau berkumpul dengan domba Israel, dia pura-pura jadi Israel. Inilah nubuat Yesus itu untuk Paulus, jelas banget itu. Ya. Yang kedua, tanda-tandanya, tanda-tanda kedua, waspadalah terhadap ragi Farisi. Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa ini? Lagi-lagi Paulus ngaku orang Farisi. Mana dalilnya? Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Yang ketiga, penyesat itu sudah dekat. Coba, siapa ini? Tidak mungkin kan? Kadang-kadang, ya Nabi Muhammad, loh, Nabi Muhammad jauh. Ya, 600 tahun kemudian baru muncul. Ini kata Yesus, penyesat itu sudah dekat. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Nah, udah dekat. Berarti Yesus tidak ada muncul penyesat ini. Ya, dia datang dengan memakai namaku. Siapa ini? Ya Paulus. Dikit-dikit pakai nama Yesus. 1 Korintus 1 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2. Ya, jadi jelas banget. Lagi-lagi yang kena Paulus. Gitu. Daeng Andi, assalamualaikum. Silakan lanjut Daeng. Iya, jadi kalau saya hanya mau komentari terkait penggunaan kata dekat. Yesus juga berkata, Bang, bertobatlah sebab kerajaan Allah telah dekat. Jadi kalau Abang mengatakan tadi, Abang bilang kan tadi, saya nggak menuduh siapapun, tapi Abang kalau mengatakan bahwa kalau itu ditujukan kepada Nabi Muhammad 600 tahun berikut, itu sudah terlalu jauh. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah telah dekat. Sampai sekarang pun kan belum terjadi kiamat kan, kerajaan Allah belum datang kan. Jadi kata dekat yang dimaksud daripada Tuhan Yesus itu nggak bisa Abang mengukurnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Karena kerajaan surga pun katanya sudah dekat, tapi sampai sekarang ini sudah tahun 2000 Masehi loh. 2024 Masehi. Belum juga kan? Tapi Yesus katakan sudah dekat.
Oke, saya bantah pakai dalil. Pertama, ajaran itu dikatakan sesat, poinnya adalah menyimpang dari ajaran. Kalau Nabi Muhammad tidak ada menyimpang dengan nabi-nabi yang lain. Musa mengatakan Tuhan Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus mengatakan Tuhan Esa, Markus 12:32. Maka Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu Esa juga. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang bertentangan. Kedua, Tuhan itu tidak bisa dilihat, kata Musa. Keluaran 33:20. Kata Yesus, Yohanes 5:37. Kata Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ya, menyampaikan Al-Quran Nabi Muhammad, Al-An'am 103. Yang ketiga, Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau Al-Quran, Asyura ayat 11, ya. Kalau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Al-Quran, Asyura ayat 11, Perjanjian Lama, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sedangkan Paulus jelas menyesatkan. Buktinya Tuhan itu Esa, Paulus Trinitas. Tuhan tidak kelihatan, Paulus mengatakan Tuhan itu kelihatan. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah Yesus kan kelihatan. Sedangkan ajaran tauhid, ajaran para nabi tidak serupa dengan apapun Tuhan itu. Tapi kata Paulus, ya serupa menjadi manusia. Berarti jelas secara dalil bahwa Paulus inilah penyesat. Karena merubah ajaran tauhid, ajaran samawi menjadi ajaran pagan. Nah kalau Nabi Muhammad, ajarannya sama. Dengan ajarannya Musa, dengan Yesus, dengan nabi-nabi yang lain. Apa? Tuhan satu, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun, tidak mau turun ke dunia. Nah ya, nah kalau Paulus, waduh, hancur dipegang Paulus. Tuhan itu hancur. Ya, kelihatan, serupa, pernah mati. Padahal 1 Timotius 1:17, 1 Timotius 6:16, Tuhan tidak pernah mati walaupun sedetik. Bahkan Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Ternyata oleh Paulus Tuhan turun menjelma jadi manusia. Jelas secara dalil Paulus penyesat. Gitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.